bukan orang Riau yang memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau. Nah, jadi dalam hal ini saya di mana-mana selalu menyampaikan hal-hal penting ini. Ibu-ibu kalau bawa sepeda motor mau belanja beli kangkung, mata hati-hati. Tetap tengok jalan, tengok jauh baliho. Yang membuat kita semangat itu adalah cita-cita. Kalau sekedar pribadi lah cukup dah. Kalau untuk anak menantu keluarga sudah cukup. Lalu untuk apa lagi duduk di parlemen memperjuangkan masyarakat Riau di Senayan? Perlu? Perlu atau tak perlu? Untuk apa Ustaz Somad bicara ini? Karena orang baik mesti duduk di tempat yang baik, memperjuangkan kebaikan-kebaikan dari pusat, dari Jakarta untuk Riau. Riau ini negeri terkaya se-Indonesia. Ibu bapak percaya? Terserah, tidak percaya amat sopi saya. Minyak yang paling berkualitas nomor 1 di dunia adalah minyak Minas. Cari di internet. Minyak terbaik di dunia minyak dari Minas. Minas itu di mana? Riau. Digali tanah, ditemukan batu bara, bertruk-truk diangkat dari Indragiri Hulu, dari Kuantan Singingi. Di dalam tanah ada minyak, ada batu bara. Di atas kelapa sawit terluas se-Indonesia di provinsi Riau. Itu aset kita. Tapi hasil ini dibawa ke Jakarta. Karena kita bukan kerajaan Siak, kita bukan kerajaan pelelawan, kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia. Hasil kita ditarik ke Jakarta. Setelah hasil minyak, hasil batu bara, hasil sawit, hasil gotah ditarik ke Jakarta. Siapa yang bisa menarik duit itu lagi dari Jakarta turun ke Riau? Kalau bukan, kalau hanya orang yang pak angguk-angguk, macam mesin sedot angguk, tahu mesin angguk? Tak bisa. Dia mesti orang yang struggle, mesti orang yang berjuang untuk mengambil duit Riau yang ada di pusat supaya turun balik ke Riau untuk kesejahteraan masyarakat Riau. Paham? Jelas? Terus Ustadz Somad jadi apa? Saya sampai mati tetap jadi ustaz. Saya bukan orang politik, tapi saya mensupport orang-orang Riau yang baik-baik untuk duduk di parlemen memperjuangkan aspirasi 6,7 juta penduduk Riau. Aceh 5 juta, Sumatera Barat 5 juta, Sumatera Utara 15 juta, Jawa Barat 50 juta, Jawa Tengah 35 juta, Jawa Timur 40 juta, Riau 6,5 juta. Maka orang-orang yang memilih ini, maka saya selalu mengarahkan supaya jangan sampai minum susu kambing tapi susu sapi. Sapi punya susu, kambing punya nama. Paham? Bukan orang Riau yang memperjuangkan aspirasi masyarakat Riau. Nah, jadi dalam hal ini saya di mana-mana selalu menyampaikan hal-hal penting ini. Ibu-ibu kalau bawa sepeda motor mau belanja beli kangkung, mata hati-hati. Tetap tengok jalan, tengok jauh baliho. Hah? Maka jangan bapak-bapak marah kalau menengok ibu-ibu sain kiri belok kanan, karena dia kurang fokus. Baleho ke kiri, rupanya nak beli sayur ke kanan. Tapi hari ini suara yang paling menentukan adalah suara ibu-ibu. Kenapa begitu? Karena semua orang mencari ibu-ibu. Kalau ada 100 bapak-bapak mendengar ceramah Ustadz Somad, yang ingat balik ke rumah tinggal 50. Dari yang 50 itu yang ingat isi ceramah tinggal 20.
Dari yang 20 itu yang didengar oleh istrinya tinggal 10. Dari yang 10 itu yang mengamalkan tinggal 5. Tapi kalau perempuan, 100 perempuan mendengar, pulang ke rumah disampaikannya ke suaminya jadi 200. Disampaikannya ke anaknya jadi 300. Disampaikannya menantunya jadi 400. Disampaikannya ke cucunya jadi 500. Semua ikut ibu-ibu, karena ibu-ibu mengelola keluarga. Awas kalau indah. Makanya yang paling dicari sekarang adalah grup ibu-ibu. Betul sahabat saya ini, Bu? Betul kata ibu-ibu. Bapak ibu yang dimuliakan, bapak-bapak jangan berkecil hati, karena tidak mungkin ibu-ibu bisa datang kalau bapaknya tidak soleh, bukan somat. Tak mungkin ibu-ibu ini bisa datang kalau ibunya tidak soleh, kalau bapaknya tidak soleh. Mudah-mudahan suami soleh, istri solihah, amin. Kalau ada di antara suami ibu yang belum soleh, yang masih genderuwo, masih Fir'aun, mudah-mudahan cepat tenggelam di Sungai Kampar. Tak ada satupun mereka yang mengaminkan, Pak. Saya sedang menguji bahwa walaupun perempuan itu mungkin di depan suaminya marah-marah kasar, tapi begitu ustadz memancing dia tidak mengaminkan. Itu menunjukkan mulutnya benci tapi hatinya lebih benci. Hatinya sayang. Nah, ini poin yang keempat, bahwa beliau tidak pernah berhenti untuk berbuat, untuk pelelawan, untuk Riau, untuk Indonesia. Begitu juga dengan anak-anak muda kita. Jangan berhenti berkarya, terus berjuang. Yang mau dicari ini bukan jabatan, karena jabatan akan berakhir. Bukan harta, karena harta akan binasa. Bukan kawan, karena kawan hari ini besok berubah menjadi lawan. Yang mau kita cari adalah ridha Allah. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashghili zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW. Tadi Pak Wali, Pak Wabub, Pak Wakil, Pak Bupati ada urusan pergantian Kajati di Pekanbaru. Maka malam ini beliau menitipkan salam. Maka Pak Wabub mengumpulkan kotak-kotak untuk peduli Palestina. Itu dipesankan Pak Wabub. Ibu yang tak ada bawa duit bisa memasukkan gelang, rantai, cincin, masukkanlah. Gigi omeh masukkan. Tapi jangan yang imitasi. Nah, nanti dibawa panitia ke pasar Sukaramai untuk dicek, ditengok, ayah imitasi lah gitu Cino. Jadi masukkanlah ke dalam. Jangan hanya menangis menengok video Palestina. Ini banyak nih sekarang asal menengok video Palestina. Ya Allah. Pas diminta duit 2.000. Sesuaikan kesedihan hatimu dengan pertolonganmu. Duit-duit yang akan dikirim ini saya minta dikirimkan melalui lembaga yang resmi. Untuk masyarakat Riau, insya Allah hari Jumat malam Sabtu tanggal 10 November pas hari pahlawan, kita akan kumpul di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru mengumpulkan dana. Dikirim langsung melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Ambo banyak yang bertanya, Ustaz kami ingin mengirim kemana?
melalui rekening dompet duafa. Jangan salah kirim. Maka insya Allah duitnya nanti akan dikirimkan Pak Bupak Wabub dari koordinir insya Allah. Karena ini untuk membeli susu bayi, untuk membeli obat, membeli perban, membeli selimut. Karena tak lama lagi bulan Desember musim dingin, salju turun di Palestina. Ini untuk menolong saudara-saudara kita. Ini pun bagian dari ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi satu sisi kita berbahagia, satu sisi berduka, tapi duka kita ini kita hapus dengan bantuan-bantuan yang akan kita kirim. Ambo tadi bertanya ke Basnas Pusat, mereka sudah mengirim 12 miliar kotak. Tolong kotak banyak kan ke ibu-ibu, karena mereka yang memegang duit nih. Bapak ini tak ada dikasih duit, paling 2.000 perak untuk parkir. Bapak-bapak ini asal minta duit dikasihnya dodos untuk mengambil sawit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, salatullah salamullah ala Toha Rasulillah, salatullah salamullah Habibillah. Kenapa Ustaz Somad tiba-tiba berselawat? Karena kalau lewat kotak nih biasanya detak jantung kita itu tak normal. Tadi normal waktu dengar ceramah, pas nengok kotak nih mulai degupnya lain. Itulah maka bersolawat. Mudah-mudahan dengan solawat ini Allah memberikan kebaikan. Man shalla alayya sholatan, siapa yang berselawat kepadaku satu kali, sallallahu alaihi asyra, Allah berikan 10 kebaikan. Itu Ustaz Somad tuanya ceramah aja tuh, tak ada dia mengasih, pura-pura dia ceramah biar supaya kotak itu lewat. Betul, dia ceramah turun kotak itu ke bawah. Bentar Pak, bentar ini. Masya Allah, tabarakallah. Inilah yang akan menolong kita nanti di hadapan Allah. Wallahu fi aunil abdi, Allah akan tetap menolong seorang hamba. Maka al abdu fi auni akhi, selama hamba itu mau menolong saudaranya. Nanti insya Allah sampaikan ke kawan-kawan jamaah, tanggal 10 November hari Jumat malam Sabtu ba'da maghrib kita akan kumpul di halaman Masjid An-Nur Pekanbaru. Siap datang? Bawa kawan-kawan semua, jangan lupa bawa dompet, karena kita akan pakai untuk menolong saudara kita Palestina. Orang sudah mulai bertanya, semua sudah menolong Palestina. Di Jakarta berkumpul 1 juta orang. Kenapa orang Riau, Bumi Lancang Kuning tak ada peduli? Kenapa diam-diam aja? Nanti tunggu saatnya akan penuh Masjid An-Nur dan penuh kota-kota untuk membantu saudara kita. Ini baru mukaddimahnya hari ini. Insya Allah Allah akan menolong, rahmat tumpah turun kepada kita. Kita kirimkan kepada saudara kita, rahmatnya pun akan sampai kepada kita selama mau menolong saudaranya. Man farraja an muslimin kurbatan, siapa yang melepaskan kesulitan saudaranya, farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, maka dilepaskan Allah dia dari kesulitan-kesulitan hari kiamat, kesulitan hisab, kesulitan meniti siratal mustaqim, kesulitan timbangan amal, kesulitan azab neraka. Insya Allah dengan peduli kepada Palestina dilepaskan Allah kita dari kesulitan hari kiamat, insya Allah. Amin. Poin yang kelima, yang terakhir. Kenapa 5 Pak Ustaz? Karena ini ulang tahun yang ke-50, jadi cukup 5. Nanti yang ke-60 baru kita buat 6 insya Allah. Amin. Terakhir poin yang kelima, apa pelajaran? Kenapa bisa 50 tahun dua makhluk yang berbeda bisa hidup bersama? Di antaranya adalah yang laki-laki ayahanda, bapak kita, pemimpin kita, orang tua kita, Pak Haji Muhammad Haris. Haris itu artinya menjaga. Haris artinya menjaga. Menjaga dia. Maka laki-laki ini pun yang ada ini insya Allah menjaga. Siap laki-laki ini menjaga ibu-ibu? Ibu siapa yang dijago? Jangan salah jago. Bapak-bapaknya siap menjaga,
ibu-ibunya juga. Makanya apa kata Ibu Ratna tadi? Sorga. Apa kata beliau tadi? Kalau ibu mau masuk surga, taat sama suami. Itu bukan saya ngomong. Kalau saya yang ngomong, iyalah Ustadz Somad kan suami, Ustadz kan laki-laki. Ibu yang ngomong, bukan saya. Ibu mewakili suara perempuan. Maka insya Allah ibu-ibu semuanya masuk surga karena suaminya masuk surga. Kalau suami saya masuk neraka, saya ikut Pak Ustadz. Jangan. Ar-rijal, laki-laki, qawwamuna 'alan nisa, laki-laki yang meluruskan perempuan. Apa kata ibu tadi? Laki-laki adalah imam, perempuan adalah makmum. Insya Allah kalau imamnya selamat, maka kita pun selamat. Mudah-mudahan ibu imamnya betul di rumah, insya Allah. Amin.